Takutnya lu masturbasi. Gua mau. Ya ampun. Sabar Takutnya deh. lu masturbasi. Bang Gak ada ujung-ujung. Sabar deh. Sabar. Aderion, sabar Aderion. Sabar diskusi deh. Bang Jack, sabar Bang Jack. Jangan kayak bocah lah. Jangan kayak Kita Superior, lompat aja ya. sabar deh. Iya, Aderion Kita jangan lompat kayak aja bocah ya. Aderion. Jangan kayak bocah Aderion. Jangan dilebih-lebihin juga Bang Iya, Jack. Aderion jangan kayak. Lu anak baru gede lu Udah sama kayak musim Bang tuh. Jack. Iya, Bang Jack, jangan kayak muslim Aderion. Adek sabar deh. Lu diskusi Ini ada Samuel deh. Goblok segala macam Samuel Bang Jack nih. sabar deh. Bang Jack nih, Lu ini tuh aku siapa, tunjukin datanya nih Bang Jack nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus itu begitu marah kalau ada orang-orang yang memutuskan mualaf. Segala cara mereka lakukan untuk menjelek-jelekan orang yang memutuskan mualaf. Bahkan segala fitnahan mereka buat. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka takut para mualaf-mualaf ini mempengaruhi, membuat banyak orang-orang di luar Islam sana ikut tersadarkan, belajar dari pengalaman mereka, mencari tahu seperti mereka. Jadi tentu saja Polikardus ini ya tidak akan membiarkan adanya kesaksian-kesaksian para mualaf, apalagi kalau kesaksian tersebut membongkar ajaran lama mereka. Nah, kita tahu bagaimana segala cara dilakukan oleh para Polikardus. Tetapi yang paling konyol teman-teman, paling konyol itu apa? Polikardus ini tidak mengaca, tidak melihat internalnya sendiri. Mereka sibuk mencari kesalahan orang di luar sana. Tapi mereka nggak lihat nih, bagaimana rusaknya, bagaimana masih gagal pahamnya, bagaimana mereka sampai saat ini, sudah 2000 tahun, masih bingung tentang konsep ketuhanannya, siapa yang mereka sembah. Bahkan, kalau kita lihat para Polikardus ini, masih berebut siapa yang berhak mengklaim Yesus sebagai Tuhan mereka. Lucu ya. Yang sana mengklaim Yesus, yang di situ mengklaim Yesus. Sesama orang yang mengaku Kristen, ribut, baku hantam. Konyol sekali ya. Dan semoga dengan video ini membuka mata para Polikardus yang dari kemarin sibuk nyinyirin para mualaf. Contohnya siapa? Contohnya tentu saja Andre Tunggal. Terus Polikardus-Polikardus yang lain seperti ya Effendi Usman, si Niaskin, ya, terus juga Tante Louis, kan begitu. Tante Didit Yuli, nah, dan masih banyak tuh Polikardus lainnya yang sibuk menjelek-jelekan mualaf. Mending mereka nonton video ini, mereka cek itu, bagaimana saudara-saudara mereka, bagaimana teman-teman Kristen mereka itu sampai detik ini masih baku hantam. Masih bingung siapa itu Yesus. Bagaimana mungkin Anda nyala-nyalahin pemahaman mualaf, sedangkan pemahaman teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang mengaku Kristen masih bingung siapa itu Yesus. Ini udah 2000 tahun, belum final. Bahkan makin kesini kita bisa lihat, makin banyak cabang kekristenan, makin banyak denominasi kekristenan. Tumbuh terus. Zaman dulu ya, cuman ada Ortodoks sama Katolik. Awalnya cuman ada Katolik, pecah. Ada Ortodoks Syria, ada Ortodoks Timur, kan begitu. Terus pecah lagi, ada Protestan. Dari Protestan bermunculan karismatik, Advent, ya, belum lagi Lutheran, belum lagi kita lihat Kristen-Kristen yang lain, bahkan ada Saksi Yehova juga gitu, yang mereka anggap sesat. Terus ada Unitarian dan sebagainya. Bagaimana? Seiring waktu, mereka makin bingung. Mereka makin ribut, makin tidak tahu siapa Tuhan mereka. Dan sampai detik ini baku hantam. Semoga video ini ditonton oleh Andre Tunggal, karena saya tahu dia suka nonton channel saya. Begitu juga dengan Polikardus yang lain. Semoga dengan adanya video ini membuat mereka bercermin ya. Membuat mereka sadar bagaimana kelakuan teman-teman mereka yang mengaku sebagai pendebat yang mewakili kekristenan. Ngakunya, tapi saya yakin ya, mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka ini hanya mengklaim pengikut Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti yang mereka sampaikan. Saya yakin itu. Mereka ini hanyalah orang yang menumpang nama Kristen untuk mencari keuntungan. Sama seperti Polikardus-Polikardus yang suka nyinyirin para mualaf. Ya, memang kelakuan mereka seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan saksikan satu video seru, di mana antar Polikardus baku hantam. Dan di sini adalah Trinitas versus Oneness.
yang sampai detik ini masih terus ribut di medsos, bahkan saling mencaci maki. Kita dengar di pembukaan tadi ya, bagaimana Aderion mengatakan, apakah kamu mau coli? Lihat saya open cam gitu. Bayangkan, debat agama, diskusi agama, bahas video call seks, bahas coli. Luar biasa memang kelakuan Polikarpus ini. Oke, kita saksikan dulu bagaimana mereka yang masih bingung ini. Takutnya lu masturbasi. Gua mau. Ya ampun. Sabar Takutnya lu dek. masturbasi. Bang Sampai di rumah gua nggak ada ujung-ujung kuku gua, lu kasih tau belum? Dek, sabar dek. Sabar. Aderion, sabar Aderion. Sabar, Lu diskusi Dek. apa? Ya, Rasanya gua Bang mau Jack, diskusi sabar, yang Bang baik. Jack. Jangan kayak bocah lah. Jangan Apa kayak kita superior lompat dek, aja ya? sabar dek. Iya, Aderion jangan kayak bocah Aderion. Ini Jangan Jack bocah. ini Jangan dia agak lebih besar juga, kok. Bang. Iya, Bang Aderion, Jack. jangan kayak- Lu anak baru gede, lu gua kasih Udah tau sama lu. kayak musim Bang kau dia. Jack, Bang Jack. Iya, Bang Jack. jangan kayak muslim Sabar. Aderion. Adek sabar dek. Lu diskusi, Ini membahas ada Alkitab, Samuel, ngapain lu Dek. tengah goblok, segala macam Samuel kampret. Bang Jack siang nih. dek, sabar dek. Bang Jack nih, Lu ini tuh aku tunjukin siapa, datanya kampret nih lu? Bang Jack nih. Bang Jack nih, ini biar Bang Jack nih. Kebenaran itu menyakitkan mereka Bang Jack nih. Ini. Iya, Ini ya. maka itu. Ini tulisan likeness ini diterjemahkan dari kata homoi. Homoi yomati, ya. Bukan Ada- isos ya, bukan isos. Iya, bukan isos. Ada infix Matius i 20 ayat 12. di kalimat homoi ini. Makanya Nah, biar Bang seperti- Samuel yang ngomong. Pasti pada kena Bang Samuel, skakmat. bentar Bang. Sama seperti kata homoousios dengan homoiousios. Nah, homoiousios itu hakikatnya seperti atau serupa. Sedangkan homoousios itu hakikatnya sama. Sama dan seperti di dalam bahasa Yunani berbeda. Kalau seperti itu dibubuhi infix. Infix itu apa? Infix itu adalah imbuhan yang ditempatkan di tengah kata. Tuh huruf I. Oh, jelas ya. Jadi diterjemahkan menjadi likeness Udah, atau udah. seperti. Ya, seperti antropon. Biar ku jelasin. Atau manusia. Udah. Yes. Itu kenapa ya orang Tritunggal tuh kalau kalah debat ya Enggak, terpojok Bang, selalu ngomongnya Bang gitu. Jack, Bang Jack, Bang Jack, jangan Bang gitu, Jack. Bang Jack. Jangan gitu juga. Ayat Langsung Alkitab. sebentar. Aman. Sebentar. Ya, ya. Jangan orang Tritunggal atau orang Wanes. Orang Tritunggal banyak kok yang baik-baik. Iya, Orang Wanes setuju. juga banyak yang baik. Langsung aja. Kenapa ya ada Tapi Rion itu kebanyakan begitu? begitu, aneh tuh. Saya nggak bilang semua sih, kebanyakan. Tapi janganlah. Kalau udah kalah Enak enggak dengernya. Kenapa ya orang Kristen itu tukang hujat? Kalau dibilang enggak kok, orang Kristen banyak yang baik-baik. Tuh PC The King tuh kiamat tukang hujat. Enak enggak dibilang orang Kristen? Semua lo itu kena. Makanya adik Jadi kita sudah tolonglah bilang Bang Jack, tolonglah Bang Jack. kebanyakan. Bahasanya itu Bang Jack, langsung ke Aderion. Tadi kan diskusi sama Aderion. Jeff ini dari tadi sopan loh. Jeff ini dari tadi sopan loh. Dia Tritunggal. Aku sopan Makanya nggak? tadi pun saya ngomong kan Sopan, kagak ada sopan. katain orang goblok, kampret kagak Bang Jack, ada. Bang Jack, udah Bang Jack ampuni aja Bang Jack, kita nggak usah balas. Yang penting kebenaran udah dibukakan, mereka mau terima atau enggak itu urusan mereka, itu aja. Nah, Jelaskan Jadi- maksud ayat ini ya. Boleh nggak? Biar jangan ya ada coba salah kamu paham di jelaskan sini. bentuk Iya, jelaskan. morfologinya. Jelaskan, Bang. Oke, sabar Bang. ya. Coba Bang. Jelaskan Jangan ya. dilupakan ayat 6-nya. Tadi kan Bang Jack ini ngambilnya cuma ayat 7-nya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan Iya. menjadi sama dengan manusia. Tapi dia lupa sama ayat Bukan sama 6-nya. dengan Bang, bukan sama dengan seperti. Iya, tapi dia lupa ayat 6-nya ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia kan di sini mengambil rupa, bukan menjelma. Itu berbeda. Rupanya lihat dulu teks aslinya. Tunggu dulu, Bentar, Bang tunggu Serem, dulu. bentar, Bang Iya, Serem. iya, sabar, aku Dijelasin. sabar. Kalau dikatakan gini. Kalau dikatakan menjelma itu kan contohnya penyihir menjelma menjadi kodok. Nah, yang sebelumnya dia adalah penyihir, dia itu menjadi kodok. Sehingga penyihir tadi itu hilang. Dia itu kodok sepenuhnya. Penyihirnya hilang, dia itu menjadi kodok. Nah, sama ini seperti Yesus. Yesus mengambil rupa Allah, itu kealahannya itu tidak hilang.
Dia masih tetap Allah, dia setara dengan Allah. Cuman dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Itu sama analoginya kayak gini loh kawan. Contoh, kau itu orang kaya. Ketika kau berbaur dengan orang miskin, apakah kau dikatakan sebagai orang miskin? Kan tidak. Walaupun kau dalam kerumunan orang miskin, kau itu tetap orang kaya. Hakikatnya itu kau orang kaya. Itu yang bentar, dijelaskan sama ayat Manusia ini. jadi-jadian ya. Kiamat. Benar. Kiamat, saya potong dulu sebentar, Kiamat. Dia ini Ketika mengambil orang kaya- ini kawan. Manusia jadi-jadian ya Bang ya. Subhanallah. Superior, kamu diam dulu. Saya ngomong dulu. Dia kan Kiamat. katanya mau Kiamat. mengambil Kiamat. rupa seperti Sabar, Tunggu dulu. Kiamat, sabar. saya ngomong. Ini saya terus terang ya, saya respect sama Kiamat ya. Karena Kiamat selama saya lihat di TikTok ini debat, dia kagak pernah keluar kata-kata kasar ya. Bang Kata-kata Jack. goblok. Kemudian nggak pernah. Mazmur Nah, tadi itu yang sopan. tunggu Bang Jack, Ah, tunggu ya. Bang Jack. Kemudian Mazmur yang kau bawakan tadi, Mazmur berapa? 82 ya? Iya, Ayat 67. 6 dan 7 kan gitu. Iya. Tapi coba perhatikan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah di sini huruf kecil Bang Jack. Bukan huruf besar. Nah, kalau huruf kecil itu diartikan sebagai apa sih? Artinya kan dia Saya mau tanya dulu. Allah. Tunggu Tuh, dulu Bang Kiamat. Jack, sabar dulu. Enggak, di zaman Kan dulu dikatakan Allah huruf nggak, kecil saya di tanya situ. dulu. Artinya Ada apa? huruf Dia itu kecil memiliki wewenang atas orang lain. Dia itu berkuasa atas Enggak. orang lain, Kalau Betul. atas sesamanya. Original teksnya itu. Kalau Yunani ada. huruf kecil besar gak? Jadi Ayo. intinya Wanes ini Yesus itu manusia jadi-jadian ya. Jangan Udah. dipelintir Oh, Bang Jack. enggak. Ayatnya itu nggak Itu boleh. Tritunggal yang ngomong begitu, Tritunggal. Nah, ya. Semua Nah, itu gini ada loh, penjelasannya. Ketika kamu Nggak- punya nggak analogi. boleh Bang, kita manusia ditafsirkan. sesungguhnya bukan manusia jadi-jadian. Tunggu sebentar, Superior. Berarti bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika orang kaya berbaur dengan orang-orang, contohnya saya gini ya, saya punya karyawan nih, ada 30 orang nih. Sorry, saya punya karyawan. Ketika saya datang ke Sesungguhnya dan mereka, Tuhan sesungguhnya. ya elah Superior. Manusia Indomie, ini tolong diturunin dulu Superior nih, mulutnya nggak ini nih, nggak tertib. Saya kalau bilang respect, saya respect Jangan, nih, Bang. sama kayak adik, sama kayak si Bang. Kiamat Superior ini, saya baik. respect sama dia. Superior Ya, baik walaupun kok. Lanjut. ya, walaupun dia berbeda, tapi dia tetap menaruh respect sama orang ketika dia berdiskusi. Saya salut sama dia. Ya, nggak ada kata-kata. Nah, makanya saya bilang ini, ketika ada orang kaya, ya dia pengen datang ke orang-orang miskin. Dia kalau saya nggak akan pakai baju, nggak akan pakai baju bagus. Saya nggak akan pakai baju keren. Saya nggak akan pakai mobil mewah. Saya pasti datang dengan membaur seperti begitu. Ketika saya datang, nggak mungkin semua orang tahu saya sebenarnya itu orang kaya. Ngomong ini analogi aja ya, orang kaya sebenarnya. Begitu orang kasih tahu dia tuh sebenarnya tuh yang punya ini nih gitu. Ah, itu akhirnya seperti begitu. Yesus pun sama. Nah, tetapi yang Kiamat tuh ngomong itu benar bahwa sekalipun dia datang dalam rupa manusia, ya kan, rupa manusia loh ya, tapi rohnya itu tetap tidak terbatas. Dia tetap maha kuasa, dia tetap maha tahu. Itu terbukti daripada tulisan-tulisan rasul-rasul di dalam kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia berkuasa mengampuni dosa dan lain sebagainya. Itu udah jelas. Tetapi yang tadi Bang Unity tadi menjelaskan ya tentang kata seperti itu sangat jelas sekali. Tetapi saya bilang tadi analogi saya sama Aderion itu sangat bagus sekali. Ketika Aderion saya dandani atau dia menjadi seperti security di tempat saya, ini analogi aja ya. Dia akhirnya harus mengambil tanggungan sebagai seorang security. Disuruh orang, kamu tolong parkirin. Dia menanggung. Tetapi sebenarnya dia bukan security. Dia bukan satpam. Tetapi dia sebenarnya pemain drum misalnya gitu. Surikiti. Aku Oh, ngomong dikit dulu. Jadi begini berarti ya Bang Jacqueline ya. Berarti Yesus itu Tuhan saja dan manusia jadi-jadian. Nah gitu. Gak ada yang jadi. Kamu itu menyimpulkan jadi. Gini, Jadi-jadian gimana sih? Emang manusia jadi-jadian kendut. Dia Tuhan saja gimana Tritunggal sebenarnya? itu. Enggak jadi-jadi. Gini, Tritunggal itu Yesus itu bukan Ini Tuhan. pertanyaannya, bentar. Aku mau tanya sama Bang Jack nih ya. Ini pertanyaannya untuk supaya jelas ya. Aku tanya, apakah Tuhan Yesus pernah menjadi mayat atau mati atau menjadi mayat? Silakan jawab Bang Jack nih.
Kenapa nama? Itu kita bisa tahu ya manusia, apakah Yesus itu manusia atau tidak. Apakah Tuhan Yesus pernah menjadi mayat? Jawab Bang Jack nih. Iya. Apa salahnya berarti itu? kelar, dia paham berarti. Mayat Ya, berarti yang dia dimaksud dia di udah paham situ. kalau Yesus itu manusia. Tunggu sebentar, Berarti tunggu kan ini kan sebentar, ya. berbeda bersama Wanes gak mengaku Yesus itu manusia. Kalau Bang Jack ini Wanes tunggu sebentar. berbeda, Saya dia jawab mengaku ya. Yesus itu Bang manusia. Jeff, Sampai situ ya, paham. saya Itu jawab ya. kayak saya rasa itu udah kelihatan Boleh nggak saya manusia jawab yang lain. dulu? jadi-jadian nggak bener. Saya boleh jawab dulu Bener nggak? loh manusia jadi-jadian. Ya, Tuhan silakan, Bang saja Jack. manusia jadi-jadian itu benar. Apa salahnya? Gak ada yang salah. Dia Yesus itu Tuhan saja dan Enggak. manusia Bang jadi-jadian Jack benar ini- itu. Makanya Bentar, Gini, Bang Jack, ini pemahaman Wah. bahwa Yesus itu manusia dia udah benar. Beda sama Wanes yang lain. Kita bahas lanjut yang lain aja. Loh, memang Tuhan Tritunggal Yesus itu. itu Bukan, saya nggak bilang dia manusia, dia seperti manusia. Manusia jadi-jadian, Bang. Dia Tuhan. Manusia Oke. jadi-jadian. Udah selesai Sekarang begitu. saya mau tanya sama superior. Jadi-jadian Ini itu Bang bahasa Jack, tunggu sebentar. pengertiannya apa coba mau tanya? Bang Jack, berarti Bang Jack ini belum Jadian paham itu nih, seperti Bang. manusia Tunggu dulu, tapi Bang. bukan manusia. Itu jadi-jadian namanya. Nih, Itu namanya Mas, jadi-jadian, saya bukan paham. manusia. Tetap bukan manusia. Benar. Itu namanya Laporan. jadi-jadian. Apakah Laporan kata-kata Batak itu kali tepat kau, Le. untuk disebut jadi-jadian? Selo-selo le. Dia itu berarti seperti manusia itu jadi-jadian. Jadi senang aku. Loh, makanya kamu mesti memakai ya Belajar kosakata yang bahasa tepat Indonesia untuk inkarnasi dengan itu. betul. Bang Jack Bang. nih bilangnya menjadi Jelas manusia dia aja. manusia Bentar, jadi-jadian, Bang Jack nih. bukan tuh. Bentar, Ini Bang bukan Superior. manusia, dia Bang Tuhan Jack nih. manusia Nih, jadi-jadian. nih, saya Apa jelasin ya. salahnya? Bentar, Saya bentar. jelasin. Bang Jack nih. Tunggu. Bang Jeff, Bentar, tunggu bentar, Bang sebentar. Jack nih. Tunggu. Saya jelasin Bentar, dulu, tunggu. bentar. Begini, Bang Jack nih. Bang Jeff, dulu. Bilangnya Saya Allah superior menjadi dulu, sebentar, manusia, bukan seperti manusia, bukan seperti itu. Abang kata-katanya salah. Abang bilangnya harusnya Saya Allah jelasin menjadi dulu, manusia, Bang bukan Jeff. seperti Saya manusia, jelaskan bukan seperti itu. Jangan. Saya jelaskan dulu sama Anda. Kata jadi-jadian Ngomong itu banyak apa? dari tadi gimana mau jelasin Tunggu sebentar. terus-terus. Jadi-jadian itu artinya segala sesuatu yang ingin dipaksakan sebenarnya dia nggak pantas ke situ. Ya, dia nggak bisa jadi seperti itu, Tadi dia tahu jadi-jadian. seperti jadi-jadian apa bedanya? Tapi kalau Yesus Sama itu aja. adalah Allah yang mengambil Superior rupa ini seorang ngomong seperti terus. manusia. Udah ulang-ulang berapa kali superior. Memang kamu superior. Menerima Perjelas bahwa lagi, Bang. Yesus itu manusia jadi-jadian gimana sih lu? Berarti Kan dia pemahamannya Tuhan. Makanya yang Menolak ditangkap itu kasih beda, kamu bukan superior Oi, pengertian superior. kata jadi-jadian itu. Kalau jadi-jadian tuh gini, Menolak kamu itu laki-laki. kan dia manusia jadi-jadian, Ya. bukan Nih, bukan saya kasih manusia, tahu dia yang nggak Tuhan, kasih manusia tahu yang jadi-jadian nggak apa salahnya? dengar saya ngomong. Nih, kamu Superior sekali laki-laki. sih. Kamu mau jadi Menolak itu perempuan. kesian banget. Kamu jadi Sedih, perempuan, nangis kamu ya. Jangan ulang-ulang, jadi benches superior, misalnya ya. jangan Dengar dulu, jadi ulang-ulang. benches. Kamu tuh sebut jadi-jadian, perempuan jadi-jadian. Sebenarnya kamu maksa, tetapi Yesus nggak begitu, nggak bisa dengan kata-kata jadi-jadian itu. Dia memang benar-benar serupa. Begini bang, begini Jacqueline, kan Yesus itu Tuhan, kamu mengatakan itu. Jangan Dan sebut dia salah, bukan manusia. jangan salah sebut Dengar, nama saya. Nama dengar, saya Jack nih, bukan Jacqueline. Ya Jackie, iya yaudah, maaf. Jackie lagi salah lagi kamu, Iya Jack udah. nih. Iya udah aku maaf Jack ya, Jack. Gini kan kamu bilang, nih. kamu kan bilang bahwa Aja salah. Diam dulu dong. Kan kamu bilang Yesus itu bukan manusia, hanya Tuhan saja. Berarti manusianya itu jadi-jadian. Apa yang salah di situ, Bang? Saya mau tanya. Oke, saya jawab ya. Saya jawab Terus sebenarnya. jadi-jadiannya. Kok Gini loh, diulang-ulang? kalau kamu ngomong jadi-jadian, kondisinya itu adalah orang bisa tahu bahwa itu sebenarnya bukan serupa sama yang apa yang dimaksud itu. Saya bilang tadi, Kan kamu manusia, laki-laki. berarti kan jadi-jadian. Tunggu Apa sih dulu bedanya, Bang? sebentar. Sabar Tunggu superior. dulu sebentar, saya jelasin dulu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu laki-laki, ya. Lalu kamu pengen jadi perempuan. Lalu kamu disebut sama orang, kamu perempuan jadi-jadian. Kenapa begitu? Karena kamu nggak menyerupai perempuan. Orang bisa tahu bahwa kamu sebenarnya laki-laki. Beda sama Yesus. Yesus yang benar-benar mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Oke, Jelas. tadi kan abang bilang kamu Makanya laki-laki. kalau lu ngomong Iya, jadi-jadian, sebentar. lu berarti nggak ngerti apa itu Oke, Alkitab ini maksud tadi kan serupa dengan kamu gambar bilang, anak. tadi kan kamu bilang kamu Aduh, laki-laki. susah juga ngomong sama orang ini. Iya, aku ikut nih. Kamu Makanya laki-laki. lu ngomong Superior jadi-jadian. nggak usah ulang-ulang superior. Iya, tadi kan Makanya kamu superior. bilang Nggak usah kamu ulang-ulang. laki-laki. Ngomong jadi-jadian. Jangan diulang-ulang, Lu Bang. nggak ngerti itu maksudnya. Nggak Jangan usah diulang-ulang, Bang. ulang-ulang. Nggak
usah Iya, abang diulang-ulang. jangan ulang-ulang. Ntar, Nggak tadi usah kamu diulang-ulang, bilang, nggak usah diulang-ulang. iya, tadi kan kamu Nggak usah bilang ketika kamu diulang-ulang, ngomong nggak kata usah jadi kamu kau sedang laki-laki. menghina Yesus loh, Nggak saya tahu. usah Kenapa nih diulang-ulang. seperlimbat nih? Seakan-akan Nggak jangan usah Yesus tuh diulang-ulang, nggak seperlimbat nggak usah. kelihatan takut kayak nih manusia. kejadian Saya ini seperlimbat. Nggak cuma usah penggunaan diulang-ulang. kata-kata aja, tapi Iya. pemahamannya itu mengenai Yesus. Lucu sekali kan teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa membuat mata mereka tersadar. Otak mereka nih bisa berpikir gitu. Jangan nyinyirin para mualaf yang sudah keluar dari zona seperti para Polikardus ini, yang sibuk baku hantam, masih bingung siapa Tuhannya. Harusnya teman-teman di luar sana mengikuti jejak para mualaf, keluar ya dari kebingungan ini, dari ribut sesama ini. Jadi orang-orang mualaf ini adalah orang-orang yang sudah tersadarkan, nggak mau lagi seperti Polikardus yang tadi baku hantam. Mereka nggak mau lagi bingung siapa Tuhannya. Mereka mau Tuhan yang jelas, Tuhan yang pasti, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membawa kita ke surga. Bukan Tuhan yang janji caleg, bukan Tuhan yang sampai detik ini masih bingung, bukan Tuhan yang ajarannya nggak jelas. Ya, mereka nggak mau. Jadi kalau kita tonton para Polikardus ini, mereka ribut. Bagaimana di awal-awal tadi ya, ini saya telat rekamnya, mohon maaf. Kalau duluan 5 menit, 10 menit duluan, wah lebih seru lagi teman-teman. Jadi saya masuk, nggak lama kemudian, setelah saya mulai rekam, Aderion di-kick. Aderion disepak sama hostnya. Padahal lagi seru-serunya. Aderion berdebat dengan Jack Nee. Ya, Jack Nee ini Oneness. Di mana Jack Nee meminta Aderion open cam kalau berani. Karena Aderion sudah mulai emosi, sudah mulai marah. Tunjukkan wajahmu, kan begitu. Dan Aderion bilang apa? Loh, ngapain open cam gitu? Ngapain open cam? Apakah kamu mau coli lihat muka saya? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Dan mohon maaf teman-teman yang baru kenal dunia debat, Aderion ini adalah seorang pendebat senior, bahkan lebih senior daripada Erben, ya, Ki Ahmad. Dia udah lama, udah 6-7 tahun. Salah satu yang dulu cukup dihormati. Dulu gitu ya. Bahkan bisa dibilang dia nih kayak abangnya lah. Dulu Sofiatul, Erben, Aderion. Mereka sering bertiga tuh kalau debat bareng-bareng. Bahkan leadernya tuh Aderion kalau dulu. Cuman Aderion ini pernah tersandung satu skandal. Ya, ada satu skandal tentang video call coli. Yang jadi masalah video call colinya cowok sama cowok. Kalau sama cewek, ya mungkin masih inilah ya, biasa gitu. Artinya cuman bejat. Ya, kalau video call seks kan itu artinya cuman moralnya bejat. Ini enggak. Cowok sama cowok. Mengerikan, teman-teman. Tapi itu pribadi mereka lah. Kita nggak usah bahas ya. Tetapi memang Aderion ini kalau udah bahas open cam, apalagi cowok yang minta, dia sensitif. Dia agak sensitif. Jadi harap dimaklumi. Cuman yang jadi masalah, yang membuat saya kesal ya, jujur saya katakan kesal, kenapa tiba-tiba bawa-bawa Islam? Kan begitu. Dia bilang, jangan seperti Muslim gitu. Halo, Muslim itu diskusi nggak seperti kalian. Baku hantam sesama, ribut, nggak jelas, bahkan bawa-bawa coli dan sebagainya. Itu kalian. Jangan dibawa ke Muslim. Tolong sadar. Yang suka coli, suka aneh-aneh, apalagi lagi bete, nah itu kalian. Bahkan sudah ada ya, pendebat dari pihak Polikardus yang terkena HIV gara-gara hubungan sejenis. Yang ngomong Lina Wijaya, bukan saya. Silakan cek video kita sebelumnya. Bagaimana Lina Wijaya mengatakan, pendebat yang mewakili kekristenan, ngakunya mewakili kekristenan, ngakunya Laskar Kristus, tetapi melakukan hubungan lagi bete. Dan terkena HIV. Ngeri nggak? Jadi Muslim nggak seperti kalian, yang bejat dan cabul. Mohon maaf. Cuman yang lebih lucu apa tuh? Jadi di sini ada Ki Ahmad ya, kalau teman-teman yang tanda suaranya, dia mengganti namanya dengan Arkeolus. Ya, Arkeolus. Di sini Ki Ahmad menggantikan posisi Aderion yang disepak keluar, sehingga Ki Ahmad mewakili Trinitas, melanjutkan diskusi. Dia coba menjelaskan tentang Yesus. Dan ini blunder yang sangat besar menurut saya. Di sini saya harus katakan, ini blunder yang sangat besar. Coba kita dengar analoginya. Dia katakan apa? Ada orang kaya, terus berbaur dengan orang miskin. Dia gunakan baju yang miskin,
gunakan tampilan yang miskin gitu kan. Apakah orang kaya ini akan dikatakan orang miskin? Kan tidak. Menurut Ki Ahmad, ya, dia katakan seperti itu. Jadi dia samakan bahwa Yesus, ya, itu adalah Tuhan, karena memang teman-teman Trinitas maupun Oneness kan menyetarakan Yesus dengan Tuhan. Trinitas menyetarakan. Oneness mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang inkarnasi dan turun. Oke, dua-dua sama-sama mengatakan Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berbaur dengan manusia biasa. Kan analoginya seperti itu. Sama seperti orang kaya yang berbaur jadi orang miskin. Yesus, Tuhan, berbaur dengan manusia biasa. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus dikatakan sebagai manusia? Yes, yang katakan itu kalian. Orang-orang Kristen semua mengatakan, ya, mungkin hanya 90% yang katakan sih. 10% nggak setuju kalau Yesus manusia. Mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi mayoritas mengatakan Yesus 100% manusia. Yang ngomong kalian, bukan kami. Yang ngomong kalian selama diskusi ini. Artinya apa? Beda analoginya. Artinya Ki Ahmad kasih contoh yang salah. Kalau tadi dia bilang orang kaya nggak mungkin disebut sebagai orang miskin. Yes, 100% orang kaya, 0% orang miskin. Kalau Yesus, kalian bilang 100% Tuhan, 100% manusia. Kalau seperti itu, analogi dari Ki Ahmad itu lebih cocok dengan orang Oneness. 100% Tuhan, 0% manusia. Itu Oneness. Jadi secara tidak langsung, pemahaman dari Ki Ahmad ini sebenarnya Oneness. Dan memang banyak ya. Orang-orang sebelah ini sosok mengatakan Trinitas. Tapi kalau kita dengar penjelasannya, apalagi kalau sudah putar sana putar sini, salto depan belakang, ujung-ujungnya jadi Oneness. Sofiatul juga seperti itu. Saat menjelaskan Yesus, jadi Oneness tiba-tiba dia. Jadi kita bisa lihat, mereka sampai detik ini aja masih bingung untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Jadi sebenarnya sangat tidak pantas lah. Ada orang-orang di luar sana, terutama dari golongan Polikardus, yang komplain, yang nyinyirin orang mualaf. Udah jelas-jelas orang mualaf ini adalah orang yang tersadarkan untuk tidak lagi berdiskusi seperti yang dilakukan Polikardus ini. Masih bingung siapa Yesus, ngapain gitu. Kalau di Islam jelas. Kalian mau nanya anak kecil, mau tanya orang Islam yang di Afrika, di Afghanistan, di Amerika, di Indonesia, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Mohon maaf, kalau yang Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Loh, Bapak mana? Bapak Tuhan juga. Jadi siapa Tuhanmu? Yesus dan Bapak. Loh, kok ada dua? Enggak. Satu. Akan bolak-balik seperti itu. Silakan dicek. Silakan dicek, akan bingung sendiri mereka menjawab. Bahkan ada yang nanti menjawab apa? Oh, Tuhanku Bapak. Terus di Afrika, Tuhanku hanya Yesus. Yesus hanya satu-satunya Tuhan. Bahkan di Indonesia sendiri, nah, lihat. Kalau tanya sama Aderion, Trinitas. Tanya sama Sob Katul, Trinitas. Tanya sama Samuel Siaan, Yesus satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Kan bingung jadinya. Jadi mending kalian beresin dulu lah internal kalian daripada nyinyirin para mualaf. Ini saran nih buat pendeta Andre Tunggal. Daripada Anda buat konten-konten yang sibuk memfitnah para mualaf, mencoba memelintir ya, ajaran-ajaran yang sudah diluruskan ini. Daripada kalian lakukan itu, mending kamu buat konten meluruskan otak dari teman-teman Polikardus kamu ini. Supaya besok-besok jangan berantem lagi mereka. Supaya Aderion jangan sibuk ya dengan VCS, dengan Coli, apalagi maki-makian dengan Jack ini. Kan nggak bagus. Ini pengajaran atau mau lomba maki? Itu kalau dibiarkan baku hantam tadi itu. Tapi untung diturunkan. Jadi nggak sampai baku hantam. Jadi mending para Polikardus yang suka buat konten nyinyirin mualaf itu fokus dengan internal kalian. Karena kita tahu bagaimana carut-marutnya, bagaimana masih bingungnya para Polikardus ini untuk menjawab ketuhanannya. Mereka belum final. Dan ini jadi masalah bagi kami. Kalau kita dari pihak Muslim diskusi dengan Polikardus, ya, diskusi
dengan pendeta. Nah, ini kita mau nanya dulu, lu alirannya apa gitu? Karena beda aliran, beda jawaban. Nanti kita bilang, loh kita kemarin nanya sama pendeta ini jawabannya kok gini. Oh, itu pendeta tuh salah, dia sesat gitu. Jadi yang benar siapa ini? Siapa yang benar-benar mewakili kekristenan untuk berdiskusi? Siapa? Masih saling sesat menyesatkan, kan nggak jelas ini. Itulah kemarin saya pernah bilang ya, sama Bu Darni. Bu Darni bilang harusnya pemuka agama dikasih penghargaan. Masing-masing agama itu, pemukanya dikasih satu piagam gitu. Yang di Indonesia. Karena bisa berhasil mendamaikan orang-orang, dia bilang. Saya katakan, kalau Muslim enak. Penghargaannya kasih MUI. Umat Muslim semua setuju. Ya, MUI mewakili umat Muslim Indonesia menerima penghargaan itu. Kalau kekristenan, tentu saja keuskupan yang ada di Jakarta yang akan ditunjuk sebagai perwakilan untuk menerima penghargaan itu. Katolik, jelas, nggak pusing. Kalau Protestan, siapa yang terima? Saya tanya sama Bu Darni, menurut Bu Darni, siapa yang terima? Bu Darni bingung. Ya, pokoknya adalah dia bilang. Loh, saya bilang kalau gitu, siapa gitu? Coba dijelaskan. Dikasih ke Sinode HKBP. GBI akan bilang, loh, kok kasih HKBP? Nggak jelas ini. Kami dong yang besar. Kami dong yang orang-orang hebat gitu kan. Nah, terus orang reform, kalau dikasih ke karismatik, dia akan bilang, itu sesat. Kenapa dikasih ke mereka? Nah, jadi kasih ke siapa? Kasih ke denomnya Bu Darni, Advent. Wah, diteriak sama yang lain. Kasih ke siapa? Saksi Yehova. Wah, lebih ribut lagi nanti. Jadi Protestan nggak ada perwakilan resminya. Bingung kita. Itulah kenapa kalau diskusi sama Katolik masih agak mending. Kita diskusi dengan ya pastor yang ini, besok kita diskusi dengan Katolik yang ini, itu jawabannya sama. Kita akan dapati jawaban orang Katolik itu sama. Tapi kalau yang Protestan, ya mohon maaf. Nanya sama yang Advent beda, nanya yang Unitarian beda, aduh, entah nanya sama siapa. Itulah kenapa kalau kalian tanya kepada saya udah malas diskusi. Karena jawabannya itu bingung. Ya, jawabannya itu antar orang mereka masih beda. Jadi nggak ada yang bisa kita ambil. Jadi biarkanlah mereka ribut dulu. Biarkanlah mereka bereskan internal mereka. Jadi buat para Polikarpus yang sibuk nyinyirin mualaf, sekali lagi saya tegaskan, terutama kepada pendeta Andre Tunggal. Sebagai seorang pendeta, Anda bertanggung jawab nih. Membuat jemaat Anda paham. Supaya jemaat Anda jangan seperti Polikarpus yang ribut-ribut ini. Bingung gitu kan. Saya takutnya, Anda sibuk nyinyirin mualaf, para penonton Anda, para jemaat Anda, nonton channel-channel Polikarpus ribut, nah mereka akan bingung gitu. Mereka nanti akan pindah. Ya. Nanti jemaat Anda sendiri yang mualaf. Ngamuk lagi Anda kan gitu. Setelah dia tonton, wah ini nggak jelas nih ajaran kita nih. Berantem terus. Siapa Tuhan kita? Bingung gitu. Udahlah jadi mualaf aja. Saya pernah tuh ditelepon sama Ustadz ya di Kalimantan, tiba-tiba dibilang terima kasih Bang Jul, dia bilang. Pertama dia tanya, apa benar ini nomor telepon Bang Jul, dia bilang. Dia ucapkan terima kasih. Saya pikir kenapa gitu. Dia bilang banyak orang mualaf. Ditanya kenapa gitu kan sama yang mualaf-mualaf ini. Jadi ada sekelompok orang, mereka semua teman mualaf bareng gitu. Minta disyahadatkan sama-sama. Ditanya kenapa bisa memutuskan mualaf. Mereka cerita. Setengah tahun yang lalu mereka nonton, dia bilang. Di YouTube. Rupanya channel saya ditonton. Oneness berantem sama Trinitas. Oneness berantem sama Unitarian. Unitarian berantem sama Trinitas. Sehingga mereka jadi sadar gitu. Loh, ajaran kita nih kok kayak gini ya. Dan ternyata di otak mereka juga sama gitu. Ada sebagian yang berpikir Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun inkarnasi. Artinya mereka oneness. Tapi mereka disesatkan oleh teman-teman yang lain. Jadi saling menyesatkan sehingga mereka putuskan, wah nampaknya nggak jelas ini. Udahlah. Mereka keluar dari Kristen. Mereka keluar dari Kristen sampai beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, mereka berpikir, kalau nggak ada agama, nanti kita nggak jelas ini. Kan bahaya. Kalau nggak ada agama, udah pasti masuk neraka. Lebih gawat lagi gitu. Nggak ada pilihan soalnya. Jadi terakhir mereka bilang, udahlah, kita putuskan mualaf saja. Jelas Tuhannya gitu. Di Islam jelas. Apa yang harus dilakukan untuk masuk surga juga jelas gitu. Panduannya paling lengkap, panduannya paling jelas. Nggak pusing-pusing. Nah, terakhir mereka semua putuskan mualaf. Alhamdulillah kan gitu. Luar biasa. Jadi dengan kita memberikan tontonan seperti ini, ternyata bisa jadi sebab. Ya, bisa jadi sebab orang-orang untuk sadar dan mualaf. Jadi semoga
dengan video ini, banyak yang di luar sana mualaf, terutama pengikut dari Andre Tunggal. Nah, supaya Andre Tunggalnya tambah stres, tambah kejang-kejang, tambah jedutkan kepalanya ke tembok, ya. Karena jemaatnya pula yang mualaf kan gitu. Oke? Clear ya? Semoga penjelasan saya ini bisa teman-teman mengerti. Dan juga sedikit pengumuman ya. Mohon doanya, ya, mohon doa kepada saya dari teman-teman semua. Jadi saat kalian sholat, mohon doakan saya ya untuk kasus yang sedang saya hadapi. Kita ketahui bersama ya bahwa Polycarpus itu dari tahun lalu sangat ingin, sangat nafsu ya, mereka sangat nafsu ingin mencelakai saya. Segala cara mereka lakukan. Dari rumah saya didatangi, diancam ya. Bahkan saya mau dilenyapkan gitu kan. Bahkan mereka coba supaya saya masuk penjara. Mereka gunakan fitnah-fitnah. Mereka buat ya fitnahan dengan mengatakan HTD itu saya ciptakan. Pernyataan-pernyataan pendeta HTD yang kontroversi itu suruhan saya. Luga ciptaan saya juga. Jadi saya dituduh membuat pernyataan-pernyataan yang meresahkan. Kan begitu. Padahal jelas-jelas HTD duluan jadi pendeta sebelum saya mualaf. Tapi mereka buat fitnahan itu. Ya. Kenapa mereka bisa buat? Ya karena apa? Karena mereka punya koneksi, mereka punya power, dan mereka punya uang. Jadi mereka gunakan segala sumber daya mereka, terutama donatur-donatur Islamophobia yang memang benci dengan perjuangan yang saya lakukan, yang membongkar kebusukan dari para Polycarpus ini, dan juga donaturnya. Jadi mereka nggak suka dengan perjuangan saya ini, sehingga mereka lakukan segala cara. Padahal ini udah setahun ya. Ini udah setahun lebih loh. Dan saya rasa teman-teman yang ikut saya dari HMC, yang nonton dari dulu udah tahu. Udah setahun, dan ini belum kelar juga, bayangkan. Belum kelar juga, karena ini dipaksakan sama mereka. Mereka paksakan dengan segala cara. Jadi tujuan mereka apa? Mereka ingin supaya saya nyerah duluan. Supaya saya capek, kan setahun nih. Beberapa bulan sekali kumat, dipanggil. Mereka ingin saya supaya capek dan nyerah. Dan saya kehabisan amunisi. Kehabisan sumber daya. Karena kan, untuk meladeni mereka, ya saya harus terbang, saya harus datang, saya harus bawa pengacara. Nggak bisa sendirian, teman-teman. Ya, nggak segampang itu gitu. Ada yang bilang, loh, kan banyak pengacara muslim yang tentu saja mau membantu. Yes, banyak yang menawarkan. Tapi dari pengalaman saya, 2 kali tidak hadir orangnya. Saya jadi sendirian, babak belur. Untuk itu saya putuskan, mending cari yang profesional. Daripada yang bilang mau bantu, tapi pas hari A, nggak datang. Datangnya telat. Ya, telat, bayangkan gitu. Kita yang babak belur jadinya kan. Jadi mending saya cari yang profesional, punya pengacara aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus bayar. Ya, rugi, nggak apa-apa. Tapi jelas, puas. Ya, jadi, kalau ada yang nanya, kenapa nggak ambil yang bantu? Ya mohon maaf, kita sudah coba. Ya. Jadi, saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang mau mendukung, mendoakan perjuangan yang saya lakukan ini. Karena memang, ya ini jalan yang harus saya hadapi. Saya yakin Allah punya rencana yang luar biasa bagi saya. Ya, untuk itu saya mohon support dan doanya supaya saya bisa melewati ini semua ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan buat para Polycarpus sekali lagi bertobatlah, dan buat pendeta Andre Tunggal dan Polycarpus yang suka nyinyirin para mualaf, silakan kalian cek internal kalian. Kalian cek kondisi bagaimana para pendebat yang mengklaim mewakili kekristenan, tapi ajarannya kacau balau. Ajarannya sesat menyesatkan. Kan nggak mungkin semua benar. Karena yang satu bilang sana sesat, yang sana bilang sana sesat. Artinya salah satu sesat atau semua sesat. Kan pilihannya cuma itu. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini membuka mata kalian ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.